mahasiswa Universitas Negeri Malang, angkatan kedua. Saat ini saya akan melaksanakan UKM PPG dengan NIM 233129711489. Materi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu sistem peredaran darah dengan submateri komponen penyusun darah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit pagi ini? Ada. Ada siapa? Ilham. Oh, yang tidak hadir. Ya. Kalau yang di dalam kelas ini ada yang tidak enak badan? Ada. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin Yusuf. Pada duduk, siap. Berdoa mulai. Aziza, sakit. Keisha, kita lanjut pelajarannya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang peredaran darah. Nah, dalam darah itu ada apa saja yang kalian tahu? Apa? Sel darah merah, sel Darah putih. putih, keping darah, Plasma darah. Nah, itu semua adalah komponen penyusun darah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk kalian tahu apa itu fungsi darah, yaitu juga mengenal karakteristik komponen penyusun darah. Nah, agar kalian bisa mencapai ini, kalian juga bisa nanti zanilai. Apa yang akan zanilai? Yang pertama, pengetahuan kalian selama pembelajaran, bagaimana kalian bisa memahami. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan kalian dalam membuat komponen darah. Kemudian sikapnya. Tertib tidak? Atau bagaimana nanti kalian? Kalau nggak tertib, nilainya bisa berkurang. Nah, kerjasamanya seperti itu. Paham? Paham ya? Apakah kalian pernah kecelakaan? Pernah. Apa yang terjadi ketika kecelakaan? Berdarah, luka. Kemudian apa yang terjadi dengan lukanya? Keluar darah. Kemudian beberapa saat darahnya akan berhenti mengalir atau dia akan membeku. Apakah kalian tahu penyebabnya kok dia bisa membeku? Apa lagi es batu? Tidak. Dia bisa membeku. Coba Anda bayangkan. Seandainya darah tersebut tidak membeku, apa yang akan terjadi? Kehabisan darah atau kekurangan darah. Kalau kita kekurangan darah, apa akibatnya? Akibat fatalnya apa kalau kita kekurangan darah? Atau darah kita habis? Apa? Iya, bisa mengakibatkan kematian. Nah, oke. Kalian, kita punya kasus. Apa sih? Nah, kalau darah itu tidak membeku, kita bisa mati. Apa yang mengakibatkan kok darah itu bisa membeku? Apa nama darah tersebut? Ya, bagian darah tersebut atau komponen darah tersebut. Nah, itu yang akan nantinya akan kalian diskusikan. Nah, oke. Baiklah. Ini udah duduk berkelompok? Udah? Sudah ya? Sudah? Udah. Kalau sudah, nah sebelum LKP Deza bagikan, kita nonton dulu. Siap? Siap. Baiklah, kita nonton dulu.
satu kalian masukkan ke warna. Kita lihat. Kecil suaranya ya. Nah, masukkan. Nah, nanti setelah kalian kocok, ditunggu dulu beberapa saat. Nanti baru nampak lapisannya. Siap kira-kira? Siap. Oke, silakan duduk berhadap-hadapan. Kita kasih LKPD-nya. Ya. Udah dapat itunya, LKPD-nya. Nah, Zah jelaskan ke kalian. Silahkan kalian lihat LKPD seperti ini. Ya, LKPD-nya seperti ini. Ya, dan nampak? Nah, di lembaran pertama, nih kalian ada langkah kerjanya di sini. Bagaimana cara tadi membuat komponen darah, ya. Kemudian nanti diisi di belakangnya apa saja fungsi dari darah tersebut. Paham? Paham. Oke, kita bagikan dulu peralatannya. Silahkan perwakilan kelompoknya mengambil. Nah, ini ada minyak, nanti gantian. Silahkan ambil minyaknya di sini. Ya. Nanti caranya kalian ukur ya. Bagaimana dia harus sama. Nah, nih. Nah, yang pas air nanti kalian samakan ya. Nah, udah ambil. Nih. Rocky nih. Nah, bawa nak. Bawa ke tempat masing-masing, samakan ya. Kalau belum sama berarti ditambah. Kemudian nanti kalian kasih pewarnanya sebanyak 2 sampai 3 tetes. Ya, silahkan bekerja. Panduannya LKPD kalian itu. Silakan. Airnya. Airnya enggak diambil. Airnya diambil dulu. Dia seperti ini. Ya, silakan. Air siapa itu namanya? Ika Yusa. Ika. Banyak gula. Ya. Banyak apa? Sebanyak minyaknya yang tadi ya.
PD-nya. Ini gambar lapisannya. Mana? Ini belum lagi. Enggak ini ya. Tunggu dia dulu. Kalau nggak berhasil, belum berhasil nanti ulang lagi. Siapa yang sudah yang membentuk lapisan? Belum? Oh, dia ya. Kalau nggak berhasil satu, bikin dua. Tuh minyaknya masih ada. Bisa? Udah berhasil ya? Nah, kalau nggak berhasil aku untuk lip. Coba saja yang buat. Sama ya? Airnya. Janganlah. Kalau salah nggak baik. Nah, warnanya mana? Coba yang dimasukin air dulu. Ya sudah air, masukkan minyak. Berarti wadah minyaknya dimasukkan ke wadah air. Mana dia? Mau? Tisunya. Nah, kita coba dulu. Ini sama aja, mau air duluan, mau minyak duluan, ya sama. Ah, ini udah mulai kelihatan. Nah, coba lihat. Tapi ini masih berbuih. Ya, perhatikan. Nah, ini ada terbentuk beberapa lapisan. Nah, ini tadi ginjunya kebanyakan kali ya. Jadi apa? Lapisan yang kuning ini itu kita ibaratkan plasma darah. Ini sel darah merah. Nah, di tengah-tengah ini nanti ada keping darah dengan sel darah putih. Ini kita tunggu mungkin beberapa saat lagi, ya. Nah, menjelang kalian menunggu ini, seperti yang ada di video, kalian mengerjakan dulu LKPD-nya, ya. Berarti di sana ada tugasnya, yaitu mengetahui fungsi dari apa ini tadi? Plasma darah, kemudian sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah atau trombosit. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Nah, nih. Apa nak? Anak belum. Kuningnya kurang ini. Ini kalah karena pewarnanya tadi banyak. Ada berapa tetes tadi? Pewarnanya pun beku ya. Apa namanya, pewarnanya pun agak membeku tadi. Sehingga itu nggak apa-apa, nanti diinikan. Nah, silahkan. Nah, nih yang Zaza tadi nih udah mulai nampak berapa lapisan ini. Nah, silahkan menjelang kalian selesai itu, silahkan kalian isi LKPD-nya. Klik untuk melihat hasil kerjanya. Itu kotor nanti tangannya nak.
kesimpulannya di sini ya. Namanya mana? Hasilnya? Yang tadi mana? Yang itu. Hasilnya. Hasilnya. Oke. Ini apa? Yang ini apa? Plasma darah. Yang tengahnya? Dan? Oke. Yang ini yang merah? Sel darah merah. Baik, untuk fungsinya kalian tulis di LKPD. Oke. Berhasil. Apa? Ini lapisannya juga. Sebenarnya kan kemarin nggak kayak gitu kan? Kebalik. Ya? Oke, kelompok 1 berhasil. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 dan mana darahnya? Oke. Ini ya. Oh, ini kebanyakan buihnya. Mungkin mengadukannya ini. Oke. Yang di atasnya apa tadi, Nak? Plasma darah. Kalau yang di tengah, berarti ini darahnya, plasma darahnya lebih dikit. Ininya lebih banyak. Yang merah ini adalah sel darah merah. Apa? Pecah, Nak? Iya. Apa pecah? Udah, nanti diberesin. Ini kelompok 3. Ini kira-kira apa? Kok enggak terang seperti di gambar itu? Kenapa? Apa yang banyak tadi? Sebanding nggak tadi? Banding. Ini apa nih? Ini sebenarnya harusnya terang tadi ya. Kuning ini plasma darah. Yang di tengah-tengah sini baru keping-keping darah dan nah di bawah ini eritrositnya banyak. Nah, oke. Walaupun kurang sempurna ininya, tapi sudah mendekati benar. Silahkan buat laporannya. Kesimpulannya apa? Siapa yang mau maju? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silahkan kelompok 1 maju. Siapa mewakili? Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Keisha. Begini ya, begini. Pegangnya. Bisa. Nah, silakan. Lapisan pertama berupa plasma darah. Lapisan pertama berupa plasma darah. Lapisan kedua yang berada di tengah-tengah merupakan sel darah putih dan keping-keping darah. Dan di bawahnya adalah sel darah merah. Fungsi komponen darah. Sel darah merah mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, menjaga keseimbangan asam dan basa. Keping darah membantu proses pembekuan darah. Plasma darah mengatur tekanan osmosis darah sehingga jumlahnya dapat diatur dalam tubuh. Membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi dan zat. Sel darah putih melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Granulosit plasma bergadula terdiri dari neutofil, basofil, eosinofil. Agranulosit plasmanya tidak bergranula terdiri dari monosit dan leukosit. Trombositnya gimana? Untuk kelompok yang lain, siap-siap pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 bertanya. Siapa yang mau kirim? Silahkan berdiri, sebutkan namanya. Sebutkan kelompok. Di kelompok 2 ya. Silahkan. Usahakan suaranya ya. Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Kalau sel darah merah kita berkurang, apa yang terjadi pada tubuh kita? Hal itu dapat
menyebabkan penyakit anemia. Agar dapat terhindar dari penyakit anemia, kita harus selalu makan makanan yang mengandung zat besi dan dapat juga dengan istirahat yang cukup. Nah, gimana? Bertanya? Silakan. Dari kelompok 3, saya ingin bertanya, kan sel darah putih itu untuk membunuh kuman penyakit. Kenapa kita masih sakit? Mungkin saja pada saat itu sel darah putih melemah. Jika kondisinya baik, mungkin saja kita tidak akan terserang penyakit. Nah, Apakah dapat dimengerti? oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Temannya yang kelompok 1 mau membantu? Cukup? Cukup. Oke. Itu ada tulisannya di belakang. Nah, bisa dijelaskan dengan itu. Silakan. Di saat trombosit pecah, bisa? Coba. Nanti kalau kurang bisa tambahkan. Coba jelaskan yang itu. Bisa? Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, anti yang mulia, protein, vitamin, trombin. Ion kalsium fibrinogen berubah menjadi fibrin. Oke. Baiklah. Untuk jelasnya nanti saya jelaskan lagi. Boleh sekarang ditutup dulu untuk kelompok 1. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Oke, nah tadi pertanyaannya, kalau sel darah merah kita berkurang, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Yaitu tadi kelompok 1 menjawab apa? Kita akan terkena penyakit anemia. Apa itu anemia? Yaitu kekurangan sel darah merah. Biasanya sel darah merah kalau bagi perempuan itu akan berkurang di saat dia menstruasi. Ini udah menstruasi semuanya? Sudah ya, kalau yang cowok nggak ada. Ya, yang adanya hanya perempuan. Nah, di saat itu perempuan harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, kalau sel darah putih itu fungsinya sebagai pembunuh kuman penyakit, kenapa kita masih sakit? Ada pertanyaannya sama kira-kira? Iya, kok bisa sakit juga? Padahal kita sudah ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini kalau dia sehat dalam keadaan normal, jumlahnya juga normal, maka dia akan bisa melawan kuman penyakit. Itu yang dikasih Allah pertama kalinya. Ya, kalau bayi baru lahir, yaitu pada air susu pertama ibunya, yang warnanya agak kekuningan, ya, itu yang pertama kalinya imun bagi si bayi lahir ke dunia. Nah, oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya mau menekankan lagi tadi. Ini kira-kira apa tabel yang dibuat oleh temannya ini? Tabel apa ini? Skema apa ini? Skema terjadinya pembekuan darah oleh trombosit atau keping-keping darah. Jadi, ketika kita jatuh atau kita terluka, maka trombositnya akan pecah, terdapat pada kulit kita. Kemudian dia akan mengeluarkan enzim, namanya enzim trombokinase. Kemudian ada anti hemofilia. Anti hemofilia, kalau orang terkena hemofilia, maka darahnya akan sukar membeku. Kemudian ada namanya trombin. Trombin ini bersama vitamin dan kalsium ini akan mengubah menjadi protrombin. Kemudian akan keluarlah fibrinogen ini, dan adalah yang terakhir benang-benang fibrin. Pernah nggak luka hitam-hitam dari bekas korengannya? Nah, kemudian
proses secara keseluruhannya. Nah, itulah proses terjadinya pembekuan darah. Ada nama penyakit kalau darah suka membeku. Biasanya orang ini tidak akan lama hidupnya karena dia tidak bisa luka. Kalau dia luka, darahnya akan mengalir terus. Namanya hemofilia. Biasanya penyakit keturunan, ya. Kalau ibunya yang kena, ibunya masih bisa hidup, dia berarti pembawa. Nanti dia akan diberikan ke anak laki-laki, begitu juga seterusnya. Paham kira-kira? Paham. Oke, kalau paham, apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Ini kesimpulannya, yaitu komponen darah ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan. Keping darah, benih, dan plasma darah. Fungsi plasma darah mengangkut makanan. Kalau sel darah merah, pengikat oksigen. Kalau sel darah putih, untuk membunuh kuman penyakit. Kalau keping-keping darah atau trombosit untuk menutupi luka. Nah, itu fungsi-fungsinya. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Walaupun sepele, ketika kita luka, kita tidak berhenti darahnya, kita akan meninggal. Nah, jadi tugas dari semua yang ada di bumi ini, apalagi dalam tubuh kita ini, sudah ada fungsinya masing-masing. Walaupun kita anggap mereka itu yang di tubuh kita ini tidak berarti. Hanya daging saja dia juga ada fungsinya, apalagi darah tadi. Oke? Apa yang mengompakkan darah ke seluruh tubuh? Jantung. Oke? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Bisa nonton sebenarnya ya? Oke. Nah, kalau seru, pernah sebelumnya melaksanakan praktikum seperti ini? Tidak. Pernah kali ya, tapi jarang. Dengan adanya praktikum seperti ini, apakah kalian bisa lebih mengerti? Oh, mana ini darah, nah ini itu, nak. Sekarang kalian sudah mempelajari, oh ini bagian yang kuning ini darah apa? Ini apa? Ini apa? Sudah lebih jelas kira-kira daripada Ustazah bercerita saja? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, sekarang kita akan tes. Nah, boleh dikeluarkan kertas lembarnya, nanti soalnya sudah sajikan di depan. Oke, siap? Nah, sebelumnya kalian bereskan dulu kertas praktikum kalian, letakkan dulu di belakang. Nanti setelah kita tes baru kalian cuci. Nah, balikkan ke meja persiapan tadi. Silakan keluarkan kertas lembarnya. Nih, ini duduk di tempat masing-masing. Sudah ada? Bagi dua. Bagi dua. Tulis nama